Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Nur Hidayatul Ilmi dari Universitas Nusa Putra Sukabumi Prodi Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai directional valve atau katup pengarah. Nah, katup ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan udara terkompresi yang akan bekerja menggerakkan aktuator. Nah, dengan demikian dapat dinyatakan atau dikatakan bahwa directional valve ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan aktuator. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai simbol pada directional valve, terutama simbol 3/2, ada 5/2 dan 5/3. Baik, langsung saja yang pertama itu ada simbol dengan 3/2. Nah, simbol 3/2 ini merupakan simbol di mana memiliki dua prinsip kerja dan 3 pot. Nah, yang di dalam directional valve ini terdapat spool dan pair yang di dalamnya untuk menghubungkan udara atau aliran. Nah, di dalam directional valve juga terdapat 3 pot, yaitu yang pertama pot pressure, yaitu yang berasal dari kompresor. Yang kedua ada pot A, yaitu yang menuju ke aktuator. Dan yang ketiga ada pot R, yaitu relief yang menuju ke udara bebas. Nah, ketika si spool tadi mendapat tekanan atau digerakkan oleh push bottom atau solenoid ketika digerakkan secara elektrikal, maka si spool tadi akan menghubungkan saluran antara pot pressure tadi ke pot A yang menuju ke aktuator, sehingga udara terkompresi tadi akan masuk melalui saluran tersebut dan akan masuk melalui pot A menuju ke dalam aktuator sehingga mendapat menggerakkan silinder atau valve. Nah, ketika si push bottom tadi sudah dilepaskan atau sudah tidak mendapat tekanan lagi, maka si spool akan kembali ke posisi awal sehingga akan menghubungkan antara pot A dengan pot R, yaitu pot relief tadi, sehingga udara yang terdapat di dalam aktuator tadi akan keluar melalui saluran pot A yang terhubung oleh spool tadi menuju ke pot R atau relief menuju ke udara bebas. Selanjutnya yang tipe simbol 5/2, yaitu di mana memiliki dua prinsip kerja dan 5 pot. Nah, bedanya dengan yang 3/2 yaitu di mana memiliki di kedua sisinya menggunakan solenoid atau push bottom, karena jika menggunakan pair dia tidak akan kuat menahan beban. Nah, kita hubungkan dulu contohnya. Terdapat 5 pot. Yang pertama ada pot P atau pressure, yang kedua ada pot A yang menuju ke aktuator, terus pot B juga yang menuju aktuator, dan R1 dan R2, yaitu relief 1 dan relief 2. Nah, ketika si spool tadi di sisi kiri ya mendapat tekanan atau push bottom, maka akan menghubungkan spool dengan pot pressure tadi dengan pot A. Nah, sehingga udara ini akan masuk dari pressure menuju ke pot A dan kemudian akan masuk ke dalam aktuator. Nah, udara yang terdapat di atas silinder atau valve ini akan terdorong sehingga otomatis akan keluar melalui pot B yang terhubung dengan pot R, sehingga udara yang terdapat di atas tadi akan keluar menuju ke udara bebas melalui pot A yang terhubung oleh spool dan R2 tadi. Nah, ketika hal begitu juga sama dengan yang sebelah kanan. Ketika mendapat tekanan, maka akan membuka aliran atau saluran antara P dengan pot B. Jadi sehingga si spool tadi dapat menghubungkan saluran antara pressure dan udara akan masuk lewat pressure menuju saluran pot B dan masuk ke dalam aktuator, sehingga udara yang ada di atas atau di bawah, maksud saya di bawah silinder akan terdorong ke bawah sehingga dapat membuang udara melalui saluran yang terhubung antara pot A dan R1 tadi.
Nah, sehingga ketika si udara masuk dari pressure menuju ke pot B akan masuk ke aktuator, sehingga udara yang ada di bawah silinder ini akan keluar melalui pot A yang terhubung dengan pot R. Dan yang terakhir itu ada simbol tipe 5/3, yaitu dimana memiliki 3 prinsip kerja dan 5 pot. Nah, pada prinsip kerja yang pertama, yaitu udara yang terkompresi tadi akan terblokir di pot pressure tadi. Nah, ketika di sisi untuk prinsip kerja yang kedua, untuk ketika sisi kiri tadi mendapat tekanan atau push bottom atau solenoid, maka akan menghubungkan antara pot pressure 1 dengan pot pressure 4, yang akan menghubungkan antara pot P dengan pot 4 tadi, atau pot 1 dengan pot 4, sehingga udara akan masuk melalui pot 1 menuju ke pot 4 dan akan masuk ke dalam solenoid, maksud saya ke dalam aktuator. Nah, si udara yang ada di atas silinder atau di sisi lain silinder maka akan terdorong keluar, sehingga akan keluar atau relief melalui pot 3 atau sisi lain. Nah, begitupun dengan prinsip kerja yang ketiga yang biasanya sebelah kanan. Nah, ketika yang maksud saya spool yang sebelah kanan ini mendapat tekanan atau push bottom, maka akan menghubungkan antara pot 1 dengan pot yang nomor 2. Nah, ketika si pot ini terhubung oleh si spool tadi akan mengalirkan udara. Udara akan masuk dari pot 1 menuju pot 2 dan akan masuk ke dalam aktuator. Sehingga udara yang ada di sebelah sisi lain aktuator akan turun atau akan terbuang atau tertekan melalui pot 4 yang terhubung dengan pot 5 yang akan atau pot relief yang akan mengeluarkan udara ke udara bebas. Nah, sekian penjelasan saya mengenai directional valve. Semoga dipahami karena saya sudah menjelaskan secara sederhana agar mudah dipahami oleh para pemula. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pelapasan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.